Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami dari Universitas Syapis Papua. Kali ini kami memaparkan hasil dari analisis struktur rangka gedung yang terbuat dari beton pracetak. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Ilham Hakiki. Yang kedua Ana Humulisin. 3. Anggi Yudistiana, 4. Fahmi Farhezi, 5. Yunus Elias, dan 6. Darmis. Dan kami didampingi oleh Ibu Iis Roin Widiati. Sebelum kita bahas analisis, kita harus tahu apa beton pracetak. Beton pracetak atau precast adalah beton pracetak merupakan produk beton untuk kebutuhan konstruksi yang diproduksi secara khusus menggunakan material beton dan cetakan pres beton dengan ukuran yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi proyek. Banyak juga jenis-jenis beton pracetak seperti paving block, casting atau box culvert dan lain-lain. Memang beton pracetak atau precast masih ada kekurangannya dibanding beton konvensional, tetapi banyak kelebihannya. Yang pertama, kelebihan hemat waktu dan efisiensi. Yang kedua, berkualitas dan bermutu baik. 3. Ramah lingkungan. Keempat, mengurangi biaya tenaga kerja. Untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan biaya transportasi dan pemasangan. Yang kedua, membutuhkan tempat pembuatan dan perawatan. Setelah itu kami bahas analisis. Yang pertama dari struktur adalah kami plat pracetak. Dari plat pracetak ada 3 kriteria yang harus kita lakukan, yang harus kita analisis. Yang pertama, tebal plat pracetak diameter angkur. Yang kedua, pengangkatan plat tersebut. Yang ketiga, pemasangan plat tersebut. Oke, yang pertama, menganalisis tebal plat pracetak dan diameter angkur. Penetapan tebal plat pracetak ditentukan berdasarkan analisa tebal plat terhadap gaya geser akibat beban pengangkatan yang disalurkan melalui angkur pengangkatan. Rencana bentuk angkur pengangkatan yang ditanam dalam plat pracetak. Berikut ini gambar di samping. Yang kedua, pengangkatan plat. Kondisi pertama adalah saat plat pracetak diangkat dengan kren. Beban yang bekerja pada plat adalah beban berat sendiri plat pracetak. Pada kondisi ini, plat pracetak dimodelkan sebagai struktur sel yang diberi tumpuan sendi di 4 titik. Yang ketiga, pemasangan plat. Analisa elemen saat pemasangan meliputi ketika plat pracetak ditumpu balok dan saat beton topping. Beban yang bekerja adalah berat plat pracetak itu sendiri. Baik, kami lanjutkan ke teman saya. Perencanaan balok pracetak. Balok pracetak juga dianalisa secara menyeluruh, yaitu dianalisa dalam kondisi pelaksanaan dan dalam kondisi beban layan. Dalam proses perhitungan perencanaan elemen balok pracetak ini meliputi analisa balok pracetak saat pemasangan dan analisa balok pracetak saat pengangkatan. Pengangkatan balok. Kondisi pertama adalah saat pengangkatan balok pracetak untuk dipasang pada tumpuannya. Pada kondisi ini, beban yang bekerja adalah berat sendiri balok pracetak yang ditumpu oleh angkur pengangkatan yang menyebabkan terjadinya momen pada tengah bentang dan pada tumpuan. Ada 2 hal yang harus ditinjau dalam kondisi ini, yaitu kekuatan angkur pengangkatan dan kekuatan lentur penampang beton pracetak. Kolom pracetak. Elemen kolom pracetak merupakan elemen vertikal yang menyalurkan beban dari balok ke tanah melalui fondasi. Pada permukaan atas kolom terdapat bagian strand yang muncul keluar yang berfungsi sebagai tulangan utama join.
yang menyalurkan gaya dari kolom ke kolom. Sedangkan bagian bawah terdapat beberapa buah lubang pipa untuk tempat masuknya strain. Sama halnya seperti plat pracetak dan balok pracetak. Kolom pracetak juga dianalisa secara menyeluruh, yaitu dianalisa dalam kondisi pelaksanaan dan dalam kondisi beban layan. Dalam proses perhitungan perencanaan elemen kolom pracetak ini meliputi analisa kolom pracetak saat pengangkatan dan analisa kolom pracetak saat pemasangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa